Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai ke part terakhir ya, tentang peluang. Part terakhir nih, silakan diperhatikan karena peluang ini sebenarnya nggak sulit-sulit banget dari yang lainnya. Tapi kalau gampang banget juga nggak, biasa aja. Jadi silakan diperhatikan untuk part peluang ini. Saya yakin kalau adik-adik memperhatikan hanya 3 soal nih, pasti adik-adik akan bisa untuk mengerjakan banyak soal lainnya. Nah, peluang itu terdiri dari peluang itu ada dua ya. Ada yang namanya peluang peluang empiris, ada namanya peluang teoritis. Nah, ada peluang empiris, ada peluang teoritis. Nah, kebetulan yang ketiga soal ini semuanya mencari peluang secara teoritis. Nah, Kak, kalau peluang empiris itu ciri-cirinya gimana? Peluang empiris itu biasa ciri-ciri itu diketahui ya, banyak percobaan. Pasti ada banyak percobaannya. Nah, kalau teoritis itu biasanya tidak diketahui berapa banyak percobaannya. Biasanya hanya misalkan dua buah dadu dilambungkan bersama-sama cuma satu kali, ya keluar berapa. Nah, kalau peluang empiris pasti ada 100 kali, 50 kali ya, banyak banyak kali ya, ada frekuensi percobaannya. Nah, kalau teoritis itu biasanya hanya satu percobaan. Nah, gitu ya. Contoh misalkan dari pelemparan satu dadu ya, misalkan pelemparan satu dadu ya, pelemparan satu dadu sini ya, pelemparan satu dadu dilempar sebanyak 50 kali. Nah, berarti ada 50 kali percobaan ya. Kemudian keluar angka 10. Angka 10 nggak ada ya. Angka 6 sebanyak misalkan 10 kali. Nah, angka 6 sebanyak 10 kali. Berapa peluang empiris ya? Nah, gini, satu dadu dilempar sebanyak 50 kali. Keluar angka 6 sebanyak 10 kali. Berapa peluang empirisnya ya? Peluang empiris rumusnya ya. Ya. Peluang yang muncul dibagi banyak cobaan ya. Peluang yang ditanya muncul dibagi banyak percobaan. Banyak peluang yang muncul ya, saya ganti, banyak peluang yang muncul, banyak yang muncul dibagi banyak percobaan. Berarti peluang empiris ya, peluang empiris 6, berarti banyak yang muncul berapa? 10 kali ya. Dibagi banyaknya percobaan 50. Kita sederhanakan berarti 1/5. Nah, ini untuk peluang empiris ya. Jadi peluang empiris itu rumusnya saya tekankan lagi ya di sini ya. Peluang empiris itu banyak yang muncul dibagi banyak percobaan. Kalau yang muncul misalkan angka 6 itu setelah dikocok 50 kali, dia keluar sebanyak 10 kali. Nah, total percobaannya ada 50, berarti 10/50, 1/5. Nah, itu. Sekarang kita ke peluang yang teoritis ya. Ada 3 soal di sini untuk peluang teoritis. Nah, dua bola dadu dilambungkan bersama-sama satu kali. Peluang muncul hasil kali kedua dadu lebih dari 12. Nah, untuk peluang teoritis itu rumusnya adalah peluang teoritis ya. Rumusnya adalah ya, banyak yang ditanya dibagi ruang sampel.
Nah, banyak yang ditanya dibagi ruang sampel. Banyak yang ditanya dibagi ruang sampel. Nah, biasanya yang paling mudah kita cari dulu tentukan ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya kalau 2 dadu, karena 1 dadu itu adalah 6 sisi, kalau 2 dadu kita tinggal kalikan saja 6 kali 6 sama dengan 36. Ruang sampelnya 36. Nah, kita tinggal nyari ya yang ditanya adalah hasil kali kedua mata dadu lebih dari 12. Nah, kita misalkan bikin ya, ini dadu 1, ini dadu 2. Nah, kita pasangkan yang hasil kalinya itu lebih dari 12. Misalkan kalau mata dadunya 1, ya dikali berapa supaya hasilnya 12? Kan nggak bisa, karena kan dadu kan maksimal 6 sisi ya. Berarti kalau 1 nggak bisa. Kalau 2 dikali 6, 12. Nah, pada yang ditanya adalah lebih dari 12. Berarti kita paling minimal adalah 3 ya. 3 dikali berapa? 3 kali 4 pas 12, nggak boleh. Berarti 3 kali 5. Kemudian 3 kali 6. 4 kali 4 ya. Kemudian 4 kali 5. Kemudian 4 kali 6 gitu ya. 3 kali 5, 3 kali 6, 4 kali 4, 4 kali 5, 4 kali 6. Sekarang 5 kali 4. 5 kali 3 bisa ya. Kemudian 5 kali 4, kemudian 5 kali 5, 5 kali 6. Kemudian 6 kali 3, 6 kali 4, 6 kali 5, 6 kali 6. Nah, kita udah dapat nih kombinasi yang angkanya itu ya dikali hasilnya lebih dari 12. Nah, 3 kali 5, 15, 3 kali 6. Nah, ini ada berapa pasangan nih kira-kira? Ada berapa pasangan nih? Ini ada berapa pasangan? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 pasang. Berarti peluangnya sini ya. 13 dibagi 36. 13 per 36. Selesai ya. Seperti itu ya. Oke, kita ke nomor 25. 25 ini ada bola, 5 bola bernomor 1, 2, 3, 4, 5 diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang untuk ambil kedua bola bernomor genap. Nah, kita hitung dulu ruang sampelnya ya. Karena ini diambil 2 bola, berarti kita hitung dulu kemungkinan ruang sampelnya berapa. Ya, berarti ruang sampelnya kita kombinasikan yang bisa ya. Yang kemungkinan kan berarti 1 nanti bisa 1 sama 2. Atau 1 sama 3, atau 1 sama 4, atau 1 sama 5. Kemudian, kalau 2, berarti dia 1 sama 2 sudah kan? Berarti kita langsung 2 sama 3, 2 sama 4, 2 sama 5, 2 sama 5 ya. Nah, kemudian kalau 3, kita bisa mulai dari 3 sama 1 kan sudah. 3 sama 2 sudah, berarti langsung 3 sama 4, 3 sama 5 begini. Kalau 4 berarti 4 sama 5 gitu ya. 4 sama 5. Kemudian kalau 5 sudah ya, sudah semua ya. 5 sama 1 sudah. 5 sama 2 sudah, 5 sama 3. Nah, berarti ini ada ruang sampelnya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Berarti ruang sampelnya kita punya 10 ruang sampel ya. Kita punya 10 ruang sampel. Nah, berarti peluangnya sama dengan berapa per 10 ya. Nah, diambil 2 bola sekaligus secara acak kedua bernomor genap. Ini mana aja nih kira-kira yang genap nih? 2 bola bernomor genap. Berarti otomatis 1 enggak ya. Berarti 2 dan 4. Kemudian, mana lagi? 2 dan 4.
Nggak ada ya, cuman yang dua-duanya itu genap, semua genap ya. Semua genap. Nah, berarti ini 1/10 peluangnya. Oke, kita ke nomor 26. Budi berangkat dari kota X menuju ke kota Y dan selanjutnya menuju kota Z. Peluang Budi dari tempat X ke Z melalui Y dengan melewati jalan yang bernama huruf konsonan adalah... Nah, di sini ada yang konsonan. Konsonan itu berarti selain A, I, U, E, O. Nah, berarti yang kita ambil adalah R ya. R dan M, kemudian T, ini E maksudnya vokal, berarti S. Nah, ruang sampel, kita tinggal kalikan saja. Ini ada 4 jalan, yang ini 3 jalan. Berarti ruang sampelnya sama dengan 4 dikali 3 ya. Cara cepatnya tinggal kita kalikan, berarti ada 12. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah peluang Budi dari tempat X ke Z melalui Y, tapi harus huruf konsonan aja. Berarti kan R dengan T, kemudian R dengan, nggak boleh huruf vokal ya, R dengan S, kemudian yang M dengan T, M dengan S. Berarti ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti peluangnya sama dengan 4/12 atau 1/3. Kita bagi 3 atas bawah ya. Kita bagi 4 atas bawah. Berarti kemungkinannya adalah yang C. Oke, begitu adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya akhiri, mudah-mudahan sukses untuk matematikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.